menyaksikan program berita terkini bersama saya, Hana Namiah Mayasa, dan rekan saya, Dian Adi Saputra. Akan menyampaikan informasi awal di berita hari ini. Silakan Ardi. Oke, terima kasih Hana. Di sini kita akan ke informasi yang pertama pada berita terkini. Saudara, gedung cyber yang berada di Jalan Kuningan Barat, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis siang terbakar. 1 orang tewas dan 2 karyawan mengalami sesak nafas pada peristiwa ini. Proses evakuasi dilakukan oleh tim pemadam kebakaran kepada sejumlah karyawan yang berada di dalam gedung cyber di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Evakuasi dilakukan kepada karyawan di lantai 2 gedung yang terjebak dalam kebakaran. Sejumlah karyawan mengalami sesak akibat menghirup tebalnya asap, langsung diberikan oksigen oleh petugas. 2 orang korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena mengalami sesak nafas akibat menghirup asap. Sementara itu, 1 orang korban lainnya tewas dalam kebakaran ini. Salah satu saksi mata menyebut jika api diduga terlihat pertama kali di lantai 2 gedung. Sejumlah karyawan gedung cyber yang panik langsung keluar menyelamatkan diri. Polisi kini masih mencari penyebab kebakaran gedung ini. Ayo teman-teman di atas tolong turun ya, ntar nggak bisa turun. Baik, di sini kita akan ke informasi yang kedua, yakni tentang mitigasi bencana kebakaran di pemukiman. Sebelum kita lanjut, di sini kita juga harus paham tentang apa sih itu mitigasi bencana kebakaran dan pemukiman. Yang pertama yakni mitigasi. Nah, mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan secara pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang kedua yakni bencana. Nah, apa sih itu bencana? Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan kerugian baik dari materi maupun dari korban jiwa. Yang ketiga yakni kebakaran. Apa itu kebakaran? Kebakaran adalah suatu peristiwa bencana yang diakibatkan oleh api yang tidak dapat dikehendaki, yang mengakibatkan kerugian baik dari materi maupun non-materi. Yang keempat atau yang terakhir yakni pemukiman. Apa itu pemukiman? Pemukiman adalah suatu lingkungan hunian yang terdiri lebih dari satu satuan perumahan yang memiliki fasilitas umum, sarana, prasarana, serta penunjang kegiatan fungsi lainnya di kawasan perkotaan atau pedesaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran di permukaan bisa terjadi karena adanya faktor alam maupun dari faktor manusia. Faktor alam bisa terjadi dikarenakan cuaca kering, petir, dan erupsi vulkanik. Sedangkan faktor manusia bisa terjadi karena listrik, rokok, kompor, dan lain-lain. Penyebab korsleting listrik. Faktor apa yang bisa menyebabkan korsleting listrik terjadi? Berikut beberapa faktor yang bisa menyebabkan korsleting listrik. 1. Karena adanya peralatan listrik yang mengalami hubungan singkat yang diakibatkan karena terjadi kerusakan atau karena kabel yang keropos dan mengelupas. 2. Karena kabel listrik yang kecil, kabel listrik yang berukuran kecil lebih cepat panas saat digunakan yang bisa mengakibatkan kabel terbakar. 3. Instalasi listrik yang tidak standar SNI. Karena instalasi yang tidak standar, terdapat kemungkinan besar bisa terjadi korsleting listrik. Cara mencegah korsleting listrik. Bagaimana cara mencegah korsleting listrik? Berikut cara mengatasi korsleting listrik. 1. Lakukan pemeriksaan kabel listrik secara berkala. 2. Jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar dari alat listrik. 3. Kurangi penggunaan listrik yang tidak digunakan atau yang tidak perlu. 4. Menggunakan instalasi listrik yang berstandar SNI. 5. Hubungi ahli perbaikan listrik.